Kalau jadi nanti ada pelatih baru itu Mas kok dari Eropa atau atau dari mana? Aku kisi-kisi. Rekan-rekan wartawan, pemain-pemain telah menganggap memang itu brothers. Iya, Futsal Sumbar. Father. Memang iya sana sih, father. Nah, itu julukan kan mungkin untuk Pak tapi, Untuk apa itu Rafeli? Kan itu pertanyaan. ya, apa itu Ayo. Rafeli? Rafeli itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita Potshop, obrolan otak-otak bola futsal ya Bang Dit ya. Futsal Nomor 1 dunia akhirat. Mohon maaf pemirsa, Hariko mungkin ada nan kurang dari biasanya ada host Simbah, beliau benar hadir. Hariko kita bersama Bang Adik, host kita telah kembali lagi. telah kembali kayak dari mana? Kembali lagi. Kemarin sibuk. Dan seru kenapa Dit? Hariko kita kedatangan bintang tamu spesial lah Bang Dit. Pencatat sejarah. Oh, pencatat sejarah. The Good Father. Futsal Sumbar. Futsal Atugus Pak Bola Sumatera Barat ya Bang ya. Siapa nih? Pak Haji Yasman Yanusar. Oke. Selamat datang Pak Haji Yasman di tempat obrolan kami, otak-otak kami. Otak-otak lapau. Kota Lapau ya Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke. Mbak kok Wak Sabui tadi pencatat sejarah gitu kan. Iya, iya. Pertama juara PON futsal pertama kali digelar di Indonesia itu Sumbar dan Pak Yas yang bawa. Bulan betan nak Pak? Bulan gini nak Pak? Iya. Masih bulan Niko Agustus ko tim futsal Sumatera Barat pertama yang tampil di Liga Pro Indonesia. Apus. Rafeli FC. Itu Bang Dit kalau lolos ke Liga Pro itu sama kayak Liga 1 guys. Di Liga 1. Nah, Berarti kayak Semen Padang. iya. Gandeng sama Semen Padang gini. Kebanggaan mana? Kayak emang tahun-tahunnya berprestasi sepak bola futsal maupun sepak bola Sumatera Barat tuh. Perwakilan ranah Minang di nasional kan, Rafeli sama Semen Padang. Ya semoga di Liga Pro bisa bertahan lama Pak. Amin. Nggak bisa juga. Amin. Pelan-pelan. Nah, menarik kok Bang Dit. Sebelumnya mungkin banyak juga yang generasi kini yang Pak Haji kok mungkin jarang sombong gitu kan. Nah, menariknya mungkin Pak Haji, kami juga pengen tahu loh Pak Haji. Oke. Pak Haji kok asalnya dari mana Bang Dit? Profil Pak Haji kok lah dulu. Kita persilakan sama Pak Haji untuk bercerita dulu kok. Baik. Dari mana Baik, terima kasih. Pak Haji. Terima kasih ya, Dit. Terima kasih, Pak Haji. Teo. Ya, Pak Haji. Oke. Pertama sekali tentu kok betul saya Domi kok. Bebas, Pak Haji. Bebas Pak Haji. Minang mantap dia Pak Haji. Wah, Minang kabogan soal Indonesia kok. Bebas. Iya. Iyalah. Lahir di Semayang, Tanah Datar, Oh, Tanah Datar Pak Haji. 17 Agustus tahun 1959. 17 Agustus 59 lahir, 17 Agustus 2004 bawa tim Liga Pro. Nah, itu ke dia. Liga Pro. Momen ya Pak. Pas ya Pak. tepat 17 Agustus. Pas. Banyak Berkah, WA, Ya. Japri yang di Instagram, di Facebook mau ucapan banyak, seluruhnya tidak terjawab. Banyak. Ya, mohon maaf semuanya. Semuanya ucapan selamatnya tidak sempurna terjawab semua. Siap, Pak Haji. Oke. Lihat Pak Haji. Oke, selanjutnya sekolah lah di Semayang, Semayang, Pak Haji. SD, Sampai Sanawiyah. Sanawiyah. Ya, setelah Sanawiyah, tamat Sanawiyah tahun 76, kita mulai merantau. Merantau Pak Haji ya. Merantau di Balik Dindiang. Kapadang. Kapadang. Ya. Pertama kali tahun 76 tuh Pak Haji ya. 76. Kalau iya tuh Bang Dit. Gak kuasa lu serobot itu. Wah, lo jangan kalau iya. Iya. Ya, tahun 76 Pak Haji merantau ke Ya, Padang. ya. 76 sampai 80 dibawa di bos ke Jakarta, ke Tanjung Karang, Ya. sampai 83 balik ke Padang. Oh, Padang. Tanjung Karang Lampung Pak Dit, Pak ya? Ya, Lampung, di Pak Dit. Tanjung Karang. Tanjung Karang, Lampung. Tahun 80. Di 80, 81 sampai 83 di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta balik ke Padang, disuruh bos balik ke Padang. Itu dia. Sampai tahun 94. 94. Salam plom. Itu awak bekerja jurang.
Oh iya Pak Haji. Nah, 90 mulai Usaha Pak. mandiri. Asik. Nah, itu dia. Mungkin kawan-kawan yang anak-anak kini kok mungkin tahu ya Pak Yas itu sebagai pembina dan pelaku pertama futsal di Sumatera Barat, Pak. Ya, Cuman mungkin banyak yang tahu kalau Pak Yas pun awalnya tuh dari sepak bola, Pak. betul. Sempat jadi pengurus Pengda PSSI Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Boleh, Pak? Menjadi ketua harian PSBS Batu Sangkar Tahun berapa, Pak? tahun 2000 tahun 2008 sampai 2008. 2008 sampai 2008. Oh berarti itu tuh Pak mulai terjun mana ke dunia sepak bola tuh tahun mana tuh Pak? Berangkat dari kita mendirikan Jordos FC di kampung. Oh di kampung. Nah, di kampung tahun 96. Jordus itu arti Iya. panjangnya apa, Pak? Jordus. Kami kan taunya Jordus FC. Iya. Artinya kan Jor tuh jorong. jorong. Nah, itu dia. Selayang tuh punya 5 jorong. Nah, Jorong 1, jorong 2, jorong 3, jorong 4, jorong 5. Kita yang Jordos, jorong 2 Sengayang. jorong Oh, dulu. pikir Jordus tuh jorong Sungayang. Wah, jorong dusun Senayan. Jorong 2 Sengayang. Oh, jorong Nah, dua. itu. Berarti itu tahun mana tuh Pak Haji? Itu kan klub masuk kecil awal. Oh. Sebelum itu Jordos ada yo sini orang yang main. Nah. Jadi kebetulan alhamdulillah kita mulai bawa nampaklah sedikit belum pernah kok. Asik. Ingin loh karena awak berasal dari Pencinta sepak bola. pencinta sepak bola, ingin loh mendirikan, ingin loh membina anak-anak. Berpikir di Padang kah, sebab saya di Padang. Di Padang kah atau di kampung? Pulang kampung cerita je senior di kampung. Nah, mendirikan sepak bola di Padang di kampung. Rencana di kampung. Iya, iya. Nah, kalau di kampung, anak mau datuk, ya pengulu. Oh, pengulu. Nah, anak mau datuk. Ya pakai salah Jordos itu tidak ada masalah. Nah, tuh didirikanlah Jordos tahun 96. 96 97 mulai event turnamen. Oh, 97 mulai Jordus Cup tuh, Pak. Ya, Jordos Cup 97. Nah, Patang kalau 21 kali. Wow. Wow. Itu namanya legend tuh paling bergengsi. 21 kali kan terbayang kan konsisten apa iya, mengadakan dari itu awal kan. ya. Konsisten ya. Lapangannya joran. Jadi karena aktif di Batu Sangka, Ya. ditunjuk loh oleh Bapak Bupati awak sebagai ketua, CEO-nya pasti Pak Bupati. Ya. Iya, Awak iya. ketua harian itu dulu. Betul, Belum ada dulu askap belum ada. Iya, masih Pengda, Pak, ya. Masih Pengda dulu. Dari Pengda baru Pengprov, baru Asprov kalau di provinsi. Oh, iya. Oh, dulu tuh, Pak. Iya. Jadi 2006 2009 aktif sampai 2004, ditunjuk kita ketua harian PSBS sampai 2008. Ya. Habis itu tuh langsung kita masuk ke pengurus Asprov PSSI Sumatera Barat. Pengda PSSI Sumatera Barat. Sebagai apa tuh Pak? Sebagai bendara. Bendahara. Pak, ya? Bendahara. Itu mulai pertama kali terjunnya tuh Pak ya? Ya, setelah di itu, nasional. 2003-2004 itu mendiang coach Safrianto Rusli, Iya. bekerja sama dengan Pengda PSSI Sumatera Barat, ya membawa kita lah untuk menjadi ofisial di tim sepak bola Prapon Sumatera Barat. Prapon. Ketika itu Porwilnya di Lampung. Oh di Lampung Pak. ya. Prapon 2003 ada, Pak. 2003. Porwil 2003. Alhamdulillah. Jadi dari pegang apa, Pak? Dari Pengda itu yang namanya sales manager tuh ambo sendiri sama Pak Haji Samsul Bahri. Sekretarisnya ketika itu Pak Haji Sudirman, Oh, yang sekretaris. mantan Semen Padang. Tuh. Jadi pas Porwil tuh jadi apa, Pak? Jadi asisten manajer. Asisten manajer. Manajernya dari Semen Padang Pak Mendiang Ya. Sofian ST. Sofian Oh, ST. Sofian. Nah, awak sebagai asisten Asistennya, Pak, manajer ya. dari PSSI Sumbar. Oh gitu. Sampai ke PON Di Palembang, di, Pak. di Palembang di rolling Pak Sofian ST di rolling dengan Pak Am dan Anwar. 2003 jadi 2004. 2003 sampai 2004. 2004 Lan- PON tuh kalau nggak salah Hengki Ardiles, Nah itu dia. Iya kan? Ya Budi Kurnia, Afrianto yang patah kaki. Tapianos, ya Febi Hamzah, Febi Hamzah. Febi Matika Chandra, Ya, Fadli, kipernya Iya. Iswadi dulu yang dari PSP. PSP Pak ya. Nah itu dia. Afrianto cek dia sebenarnya Afrianto patah kaki dah, Pak, di sana, Pak. Afrianto. Tapi kalau di Praponnya kipernya Iswadi, Iswadi. di Ponnya kiper Afrianto. Afrianto itu patah kakinya ketika di Palembang di Pon, Di PON kan. lawan Jawa Habis itu Timur. hilang kiper muda potensial Semen Padang tahun Betul. itu. Itu istilahnya
generasi Mas Sumbara itu. Iya. Ya. Ada Okta juga lah, Pak. Octavianus, Ah. Hengki Ardiali, Iya. Ardiles, Ya, Hengki VBMC. Ardiles, Mungkin kalau VBMC. banyak yang tahu VBMC itu legenda Persiba Martika Bantul. Chandra. Ya, Legenda Persiba Bantul tuh Bapak. itu dia. Kapten di Persiba Bantul tuh. Febiam saja lah striker. Iya, Fabian. Oh, ini kadang banggaan ya. Iya. Gua tiga-tiga. Iya. Lanjut sampai 2007-2008 dibentuk lo lah. Perwira untuk tim persiapan dia, Prapon. Aspro PSSI menyerahkan pembentukannya ke PU Oh, PU. provinsi. PU provinsi berarti. Ya, ya Prapon lah di Medan, dimanajeri oleh Bapak Kalawi. Oh, iya. PON diganti oleh Bapak Dodi Ruswadi. Oh, Sebab Pak Kalawi digantikan oleh Pak Dodi Ruswadi. Dari PON. PU. Ya, Bapak masih asisten. masih asisten. Asisten apa? Ya. 2010 2008 tuh lolos Kapon, Pak. lolos sih PON di Kalimantan Timur. Di Samarinda main. Tapi ada catatan 2008 tuh ya. Oh. Sebentar Pak. Oke. Boleh contek sana Pak. Saya Siap. contek. Contek lu Bang Adik dicari sama Adik 2008 ya. 2008. Itu kaptennya Rudi Oh, doang. ada. Masih lanjut ya. 2008 ya. 2008. Nah, di 2009 tuh Bang Adit, awak dapat informasi bahwasanya Pak Haji kok mulai membuat lapangan futsal. 2009. Itu apa ceritanya apa membangun lapangan futsal tuh? Sebelum itu mungkin Mbak kok bisa split dari sepak bola ke futsal. Futsal ya. Itu yang pasti panjang tuh pikir pasti. Pemirsa ya. Kalau itu diceritakan panjang, Ustaz. Panjang. Iya. Cerita dasarnya gini, futsal itu tidak ada offset. Oh iya. Futsal itu tidak ada offset Pak ya. Itu dia. Iya. Jadi karena mungkin futsal tahu kita sejarah futsal masuk ke Indonesia tahun 2001. 2001 tentu kita buka cerita sekitar. Betul. 2000 kalau salah 2002 atau 2003 tuh 2001. kipernya tuh timnas tuh Zulkarnain Zakaria. 2002 kita tuan rumah kejuaraan Asia. Ditunjuk oleh PSSI pelatihnya Sartono Anwar dengan Abang Haji Awak, Bang Sotman. Bang. Oh. Di bola pemain dari Semen Padang, kiper Zulkarnain Zakaria, pemainnya Romi Dias Putra dari Semen Padang. Main untuk kejuaraan. 2002 Jalan terus ya anak-anak wa di Padang dari mulai itu lah mulai lo bermain futsal di pekarangan sekolah. Lunado lapangan futsal indoor ada yang adanya outdoor. Itulah. Sementara dengan kondisi seperti itu aku dilihat itu perkembangan futsal mungkin booming lah. Mulai menarik lagi. Menarik. Ya. Jiwa-jiwa entrepreneur apa kan luar kan. Bisnis ini bisa aku. Iya, mungkin bisa lah. Sekalian dengan hobi. Hobi ya. Hobi kerjaan tuh kalau sinkron kan lama, Pak. Pingin membeli lapang futsal. Dapatlah tanah di Ulak Karang, dibeli lapang futsal di tahun 2008 mulai kerja siap 2010. Oh, berarti pertama di Ulak Karang, Pak? Iya. Di Di Ulak Karang dulu. 2010 dengan lapang ukuran minimal 25x5 boleh game areanya. Ya diundanglah PSSI Pusat, diundanglah Pemda PSSI Sumatera Barat untuk meresmikan. Iya. Sudah diundang tuh langsung kita yang tadinya Rafaelico dari 29 tadinya lah mulai membentuk tim futsal. Iya. Cerita panjang itu mulai dari tim U20 Semen Padang gagal untuk bermain di U20. Mengecek lah coach Safrin Tursi. Tim kita lanjut. Almarhum ya. Ya, tolong di samakan tim go. Ya, sementara bukan orang Semen Padang. Iya. Gitu. Dengan orang Semen Padang, oke lah. Ya berceritalah di depan anak-anak. Kalau kelanjut ya tentu merek diganti. Gantilah merek Rafili FC. Oh, ditukar. Nah, pailah Tarkam ke daerah. Iya. Sementara di Padang ketika itu ada lapangan futsal Yaser di Bypass. Nah, disitulah mulai latihan futsal. Sudah latihan futsal, Pak Lek Polos mengadakan Piala Ramadan Cup. Oh, Ikuilah event. Di situ itu 2009. Oh, situ event Berdiri pertama. lah. Berarti Rafaelico dulu latihan di Yaser dulu ya? Yaser. 2009 ada event ikuti. Sudah lanjut. Alhamdulillah 2010 selesai lapangan di Ulak Karang, 19 Mei diresmikan. Ya, diadakanlah pertandingan persahabatan Jordos FC tadi dengan Rafeli FC, Rafeli Futsal dengan Jordos. Ketika itu ingat yang datang dari PSSI Pusat itulah Bapak Andi Zamzami. Oh, itu Manado ya. Bapak Andi Zamzami adalah CEO dari
IO dari Difamata. Datangnya sebagai wakil ketua BFN di PSSI Pusat. Oh, dulu masih BFN ya, Pak? Ketuanya Bapak Gus Diranda. Gus Diranda, alun FFI dan Pak? Belum, BFN Badan Futsal Nasional langsung di bawah PSSI. Gus Diranda. Dilihat main Sumatera Barat. Nah, nih, Sumatera Barat ketinggalan dengan DKI 4 tahun. Itu 2010 kejadian. 2010. Ya, dapat kabar 2010 itu kita langsung diundang main di Gor Tenis Indoor di Senayan. Tenis Indoor Senayan. Mainlah kita ke sana. Iya. Dibawalah anak-anak yang seleksi tadi, Akang Randi Satria dengan kawan-kawan. Iya. Randi Nah, di situ Satria, ada cerita Yudi lucu. Fatra. Apa Yudi cerita Fatra. lucu itu, Pak Haji? Cerita lucu ketika main kita namanya Piala Futsal Indonesia. Awak kan perokok. Iya. Nah, ketika duduk di band waktu istirahat, Iya. kita minggir ke lorong. Oh iya. Stok merokok. Sampai ke lorong, itu ditegur oleh ballboy. Pak, ini bukan futsal, ini sepak bola, dibilang. Apa ini, saya bilang. Ya, setahun 2 tahun habis itu baru bisa dijawab. Oh, berarti Yang pertama, yang futsal itu kiper kita masih pakai sarung tangan. Kontrolnya masih kontrol sepak bola, Iya, bukan bola. kontrol sol. Iya. Setahun 2 tahun baru bisa dijawab. Itu lucunya. berarti Tapi gini Pak Haji loh, lu rokok dah. Boleh. Ayo Pak Haji, minum makan Pak Haji. Siap. Berarti pembentukan Rafili pertama kok dari anak-anak bola Semen Padang. Semen ya, Pak? Padang. Ya, Yudi Fatra, Iwan Teces, si Ade, Ade si Dika. David Adam. Itu materi dulu. Si Sai. Iya, berarti wajar lah kalau itu jadi pas tandingan di turnamen itu masih dengan itu sepak bolanya gitu. Gaya sepak bola. Ya, artinya namanya gitu futsal itu kan kerjasama. Aku banyak individu. Iya. Kilit seorang. Cilik-cilik. Lanjut Pak, Oke, rokok Pak. Siap. Cukup lah Pak rokok. Iya, Pak, rokok Pak, nama Oke, Pak sama Pak. siap. Kami Pak, sambil makan, Pak. Sambil makan, Pak. Kita tegang loh, obrolan dulu. Kami yang tegang sana Pak. Iya. Oke. Oh, the good father sepak bola Sumatera Barat. Nah, Futsal bola. mulai akhirnya apa ditunjuk untuk mempersiapkan tim untuk PON 2002 kan futsal pertama tuh Pak. Nah, itu dia. Nah, itu yang Berlanjut cerita. Setelah pulang dari futsal dari Jakarta bulan Juni 2010, pulang ke Padang. yang kalah tadi itu Pak. Kebetulan awak kan pengurus Pemda PSSI Sumatera Barat. Ceritalah ketua PSSI Sumatera Barat Pak Armin An dengan Pak Sudirman di kantor. Ya. Futsal di pertandingan di PON. Oh, iya. Itu kata Pak Armin dengan Pak Sudirman. Mudah-mudahan Pak Armin masih ada, Pak Sudirman Haji Sudirman masih ada, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sehat-sehat. Sehat selalu. Ya, setelah itu kalau begitu, Abiam bawa pindah ke futsal. Sepak bola wala 2 kali prapon Jepon, mungkin kau kalian banyak. Iya, Bawa betul, pindah ke betul. futsal. Oh, Pak tunjuk futsal. Berapa waktu setelah itu keluar SK. Ditunjuk sebagai manajer. Manajer. Kok namanya FFI belum ada sama sekali kok. Ya. Yang namanya BFN boleh kecen ya aktifnya hanya di Jakarta. Nah, itulah ditunjuk, dipersiapkanlah tim anak-anak tadi. Selama 2 tahun. Nah, 2010. Masih pemain itu Pak. Masih. Kerangkanya Pak. Masih. Siapkan tim 2000 Sabale untuk peserta tim berangkat kita turnamen Piala Emas Futsal Indonesia PVI yang dari Difamata. 2000 Sabale itu juara. Oh, 2009 itu kita juara, Pak. Juara. Nah, Ada mengalahkan timnas Rafeli kabar itu, Pak. itu dia. Oh, di turnamen itu Pak. Itu di 2000 Sabale itu. 2000 Sabale itu. 2000 Sabale itu. Timnas zaman itu Timnas masa si Fenar Huta Barat. Oh, masih Ada final. Jailani loh. Ada Jelani. Masih Jelani. Oh, idola dulu tuh. Masih Idola pas SEA Games loh tuh. Iya. Jailani. Nah, Itu skor kalau tidak salah ketika itu 3-2. Woi, luar biasa. Luar biasa. Berarti Itu untuk dapet Ameh itu perjuangan persiapan timnya berapa lama tuh Pak? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun persiapan tim. 2 tahun persiapan. 2000 Sabale kan juara Piala Emas Futsal Indonesia. 2002 Wale tetap juara 1 di Piala Emas Futsal Indonesia. Juara Make Futsal International Tournament. Apa sih? Juara runner up di Piala Gubernur Sumsel. Oh, Gubernur Itulah bekal kita berangkat ke Tembilahan. 9. 2000 Sabale itu pun kita juara di Prapon di Sumsel. Kita juara 1, juara 2-nya Sumsel, juara 3-nya Sumut. Berangkat 3-nya ke Tembilahan untuk PON. PON Riau ya Pak ya? Nah, Itu pas final lawan DKI itu bisa dikejar bertabur bintang DKI itu Pak. nah itu dia. Pemain timnas. Ini Pak, Ya, itu pemain timnas. Tapi yang berat itu lawan waktu di semifinal Jawa Barat. kalau kita perhatikan adalah Jawa Barat. Wow.
Nah, Itu Badan PON situ, Pak. Pelatihnya si Panca Fauzi. Iya. Di final kita tadinya pemain dari DKI, seluruhnya pemain Liga Pro. Alhamdulillah kita juara. Pak, bisi-bisi SKT Pak. Apa resepnya bisa juara? Iya, PON Bisi-bisi aja. Prap PON 2000 ampe bawa Ya. tim ke PON. Sepak bola 28 bawa tim ke PON. 2002 balik bawa tim ke PON. Juara lo. Iya. Resep Pak Haji kilo tuh ya. Gitu mungkin ya. Ya. Ketika pembukaan Rafeli Futsal di Ulak Karang 2010 diberilah wejang oleh Bapak Andi Zamzami tadi karena jabatan dari PSSI. Iya. Dia bilang ke seluruh anak seluruh tim, kita atlet futsal beda dengan sepak bola. Kunci kita menjadi atlet futsal, hati tidak boleh tersinggung. Oh iya. Harus berjiwa Besar. bersih, Iya, bersih. berpemikiran jernih. Nah, kalau sepak bola kan keras. Kalau futsal tidak boleh jatuh dikit aja udah terancam gawang kita. Jadi artinya ya bermain futsal itu harus tidak ada untuk pingin mencerai lawan. Kalau sepak bola bisa kita celingak sana. Iya. Kalau futsal Nggak lengah bisa. habis. Lengah Jadi habis. harus berhati bersih. Hati bersih. Nah, tidak boleh tersinggung. Kalau kita diantar lawan jangan merasa tersinggung. Itu kunci utama. Itu poinnya. Itu poin. Jadi kalau main futsal gini kok adik-adik jangan kita jatuh emosi dalam permainan itu harus bersih hati dan apa Bersih ya? Itu kunci. Iya. Nah, ya, mulai itulah dibangun terus. Dibangun terus. Dibangun terus. 2002 balik juara PON. PON. Nah, habis itu berseraklah pemain-pemain kita beberapa orang dipanggil klub lain untuk main di Liga Pro. Siapa sih itu Pak? Wah kan tahu cuman Akang, Akang, Ade Anika, dan Dika. Rahmat Pencet Budiman, Yudi Fatra, Sampai itu sampai bermain di Liga Pro. Liga Pro, Pak, ya. Nah, habis itu kan kategori 2002 itu masih usia bebas. 2006 balik kita kan wildcard lolos ke PON, tapi dibatasi usianya U23. 23. Under, jadi berarti 22 tahun. Disitulah muncul Efri Nadli, disitulah muncul Sanjaya. Sanjaya. Disitulah pertama awak serobot apa? Nah, itu dia. Iya. Di Jatinangor Pak. Jatinangor 2006 balik. 2006 balik. Itu dia. Terus perjalanan Rafeli kok Pak dari 2002 balik kan ada Rafeli 9. Ya. Akhirnya Linus ikut sendiri mulainya bilo Pak. Nalino sendiri itu dimulai oleh program dari Pak Hairitanu tertunjuk menjadi Ketua Umum FFI. Federasi Futsal Indonesia. Federasi Futsal Indonesia. Nah, itu dia. Sementara ini cerita masalah internal sedikit. Ya, boleh Pak. Dulu diajukan oleh Pak Hairitanu itu namanya AFI. Asosiasi Futsal Indonesia, karena federasinya PSSI. Iya. Nah, tapi karena Kemenkumham mungkin ketika itu tidak meloloskan karena ada dengan hampir sama dengan Cabur lain. merek lain, AAFI. AAFI. Iya, AFI nak lolos. Terus langsung PSSI kan waktunya kena suspend. 2003 balik. 2013-14. Nah, diajukan mereknya FFI lolos Kemenkumham. Situ jadi. Nah, lolos 2015 Pak Hairitanu ketua diperintahkan ke seluruh provinsi membentuk pengurus asosiasi futsal provinsi. Dibentuklah dengan ditunjuk oleh Asprof. Ya, ketika kita waktu itu tuh ketua Asprof provinsi Sumatera Barat Bapak Toto Sudibyo. Sekretarisnya Bapak Rodi Swatril. Nah, dibikinlah penunjukan awak sebagai ketua futsal. Itu baru tunjuk. Beri hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan. Almarhum Pak Toto kalau kamu mungkin tahu, pengen tahu itu tuh adalah mantan komisaris SPFC. Ya, Semen Padang. PT Kabusira gini Bang. Iya, Ya, KSSP. KSSP. Ya. Dulu beliau tuh komisaris KSSP. Kalau itu dia. orang-orang nanti lulus mau urus bola aku ya hasilnya janji Bang ya. Oh iya, sepak bola tuh kalau lagi diurus sama orang-orang yang tulus tuh, insya Allah lah akhir ending itu bagus tuh. Itu kan baru 3 balik. Because tahun 2021 ada lo cerita panjang sama Pak. Panjang Pak ya. Because apa yang hasilnya cerita tuh Di sejarah juga. Sejarah Pak ya. Tapi di 2005 balik kok awal mulainya Linus Bang ya. Linus. Dan ada PKB di situ tuh kalah di final Rafeli. Itu Pak cerita awal mulai terjadinya kompetisi Linus itu Pak. Nah, setelah terbentuk
pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat diperintahkan langsung menggelar Liga Futsal Nusantara LFN. Sebelumnya namanya NFL. Nusantara Futsal League, itu dari Badan Futsal Nasional langsung di bawah PSSI. Setelah Peritanu masuk, namanya diganti dengan LFN, Liga Futsal Nasional. Digelar langsung di Sumatera Barat. Oh, di Sumatera Barat langsung itu, Pak? Langsung digelar seluruh provinsi yang telah mempunyai AFP. Nah, digelar. Juara provinsi mewakili ke babak regional. Nanti dari babak regional tetap 2 tim lolos ke babak 8 besar nasional. Ketika 2015 pertama digelar, Ravelli kalah sama PSR di final. PSR yang mewakili ke nasional, ke babak regional. Babak regional tuh rumahnya kita juga di Padang. Nah, lolos lah. Itu berapa tim, Pak? Yang ikut awal-awal tuh singkat, Pak? Di Linus. 2 balik nggak, Pak? 2 lupa itu, mungkin lebih kurang, tapi 10 lebih. Mulai rame, Pak, ya? Animo lebih, itu 10 tim rame. Ya. Akhirnya Lolos kalau salah PSR tembus ke Jogja. Di 8 besar. Berarti nasional itu ya? Kalah sama Black Steel. Kalah sama Black Steel. Black Steel yang promosi. Oh, Black Steel yang tim kadang di futsal tuh. Nah. Pernah dengar ya? Itu dia. Black Steel. Iya. Oh, pernah dengar. 2016-nya baru Ravelli juara. Ravelli juara di Linus. Ya, kita tetap ditunjuk di babak regional. Jadi kita tuh 3 kali langsung tunjuk 2015, 16, 17. Karena mungkin kita memiliki lapangan standar. Mungkin daerah lain belum dan juga belum ada mau untuk tuan rumah. Kita 3 kali hat-trick untuk menjadi tuan rumah di babak regional. Ya, 2017 2006 balik lupa. 2016 ya 2016 kita juara provinsi ya, mewakili ke babak regional juga kita turba lolos. Itu kita datangkanlah pemain untuk penambahan dari Jakarta. Ada Ucuk, ada Bentra, ada si Yoman yang Abdurrahman Nawawi. Ya, Nawawi yang mantan juga main sekarang di Alus, yang pernah di timnas. Ucuk juga pernah kita timnas. Akhirnya kita main di Jogja, Jatinangor. Kalah di Jatinangor, main di Jatinangor. Kalah. Tapi sistem ketika itu yang lolos kan 4 tim ke pro. Oh, 4 tim. Jadi sekali dia kena out. Jadi kalah sekali langsung gugur. Jadi kita kalah sama Planet. SFC Planet yang naik. Itu tuh 2006 balik itu pertama Serobok ya, Pak. Karena Abang lah di Jakarta kan. Terus dari Zal kau tahu, dari Zal tuh nelfon, "Dit, ada tim Sumbar." Itu dulu pro atau Linus dulu ya, Pak? Linus dulu baru PON kan? Nah, ada tim Sumbar tampil di nasional, main di Bandung. Tak tolong kawan-kawan Jakarta, Bandung untuk dampingi mengawal itu. Situlah kenal sama Pak. Kalau nggak salah Linusnya di bulan Juni. Tibo Bang, kalau PON-nya di bulan September. Pokoknya dua-dua Tibo. Tibo lah kawan-kawan dari ya tetap undangan. Nah, Ferry, si Jeff, si Wica. Wica sedang kuliah di Bandung. Ya, setelah Bandung kita lewat, Pak. Dari Jakarta, yang itu Bandung. Jogja, Tapi 2016 lewat dia. Kalau di Cali ketika itu tuh Sparta yang mensupport Ravelli main di 2016 di Jatinangor itu kalau dihitung tepuk tangan. Mas Yanto, tepuk tangan Mas Yanto. Tidak kurang 20 orang. Coba. Nah, tapi itu rame. Ya, mudah-mudahan Sparta itu memang ya Semen Padang tetap, tapi apapun itu yang membuat Banggarana Minang, Sumatera Barat itu harus support bersama-sama. Itu dia. Berarti 2006 balik itu, Teo. Cuman satu hal yang menghalangi Ravelli tembus ke nasional. Apa betul? Muhammad Nizar. Sekarang kiper pertama timnas futsal. Iya. Muhammad Nizar kiper dari SFC Planet. SFC Planet. Dari situ udah kelihatan dia bagus. Akhirnya berapa tahun terakhir sampai sekarang jadi kiper timnas. Memang mental 2016 bagus. Kami di belakang dia tuh untuk menyorak-nyoraan gitu. Nggak terganggu. Udah luar biasa dia. Wajar dia masuk timnas. Sangat wajar. Terus dari Linus, PON. PON Ramila anak kawan-kawan Spartak untuk mendukung sana, Pak. Iya, betul. Kalah sama Jawa Timur, Pak. DKI. Kita satu grup. Nah, akhirnya kita enggak lolos dari phase group. Lolos di phase group. 2007 balik Ravelli itu balik apa? 2007 Ravelli tetap juara. Tapi
Kita tetap tuan rumah di babak regional. Oh, setelah rumah Pak ya? Gagal di babak regional ketika itu pelatihnya Coach Kusmeni dari Malaysia. Oh, dari Malaysia Pak? Dari Malaysia pelatih kita. 2007 Bali itu yang Iya. bukan Yang itu, Pak? naik itu adalah Aceh? enggak, SDR Bijay dengan Dumai. Dumai FC. Oh, yang Dumai. yang 1 2 3 tuh nilai sama Iya. selisih gol sama Kita kalah selisih gol kalau enggak salah. bukan Nilai sama. Bukan yang sama adalah Pak. Iya, tapi kita kalah selisih gol. Temannya sisi gol mungkin Pak Betul ya? itu dia. Tapi futsal kan intinya sama aja sepak bola, enak. Beda-beda sedikit. Kecuali ada offset enak, Pak. Ada offset, ada lemparan ke dalam. Offset ada malah ya. Aduh. Yang adanya kick-in. Oke, lanjut 2008 balik, 2007 balik, itu Ya. 2000 balik Pak. Oke. Ndak Ravelli nak Pak. Kabarnya ikut Linus tuh di 2008 Bali itu nak pakai nama Ravelli loh Pak. Kabarnya Tuas Sakato itu Oke. bakal jadi itu Pak. Oke. Kita sama tahu Tuas Kato adalah itu logo di dalam Logo Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Kenapa diberi nama Tuas Kato? Karena itu sayang anak-anak itu dipecah sebab masalah untuk merjakan tim untuk prapon. Jadi ada pemain itu dari beberapa klub ikhlas melepas pemainnya untuk Persiapan atas prapon. nama Tuas Kato persiapannya. Jadi kita di dalam provinsi Sumatera Barat diberi namanya Tuas Kato. Juara dalam Sumatera Barat mewakili ke babak regional, main di Pekanbaru di Gor Remaja, Gor Remaja. Remaja. Lolos juga ke 8 besar. 8 besarnya mainnya di Purwokerto. Iya. Gagal di 8 besar Tuas Kato. Itu tuh Nah. berarti untuk persiapan PON 2020 Papua, Pak. Prapon 2019 mainnya di Jatinangor. Jatinangor. Itu untuk PON Papua 2020 yang dilaksanakan tahun 2021. Ya, Papua karena itu Covid. dia. 2019 Ravelli mewakili Sumatera Barat. 2019 Ravelli tidak ikut. Tidak ikut. Oh, tidak ikut. Tidak ikut. 2020 baru ikut. Covid. 2020 tidak digelar kompetisi. 1920 tidak digelar. Covid. Oh, berarti 2020 2021. 2021 tidak digelar. Tidak digelar. Covid. 2022 digelar lagi, juara lagi Ravelli. yang Ada tadi tim baru nak Pak? Ya. 2022 nak Pak? Ya udah, sebab pemainnya kan U23. Iya. Ah. Nggak, tahun 2020 itu Linus tuh ada tim baru nak Pak? 2020. 2022 2022 ada tim baru nak Pak? tim baru. Yang tampil di Linus. Oh iya. Bisa dibahas kawanku. Kalau Mbak Cinta Kampung Talangkau di Penjuluan. 2022 lah Pak. Ada FSC Sparta. SMS nama. SFS Spartak. Sparta. Spartak. SFS CEO Sparta. sekaligus pemagar. Oke. Pertama mendaftar langsung bayar uang registrasi sebagai peserta resmi di AFF Sumatera Barat, langsung ikut kompetisi. Main tuan rumah di Tanah Datar. Awal tanya aja Pak Haji Pak. Sparta kok asalnya dari Padang atau dari bawah deh. Nasional Pak. Iya nasional. Sebab Sparta itu ada di mana-mana. Iya. Tapi Pak, dengan Bang Adit dan teman-teman Mambue klub dari supporter itu Pak, apa dulu pikiran dari Bapak? Wow, ini dia Sparta dengan komunitas yang sangat banyak Iya. ikut untuk berkompetisi di Liga Futsal. Wah, ini pasti Futsal Sumatera Barat Itu akan kan lebih cerita meriah. itu awal mau dibentuk tim itu kan di Siko Pak. Ah. Isma, Theo, Ya. Awak, Rica. Coba-coba lah gitu kan. Iya, iya, Maduk iya. sama Pak Bapak. Iya. Ajar ya. Disupport tadi juga yang namanya. Iya. Modal tanpa apa kan. Ini pasti Futsal Sumbar akan lebih ramai karena maksudnya Sparta, yaitu tadi Sparta mempunyai komunitas yang sangat banyak, bukan di Padang Sumatera Barat saja, di mana-mana. Apa waktu ya? Itu dia. Di 2020. Minta dibahas, Tapi di Tanah Datar itu lolos tidak ke fase kedua? Enggak, kan Enggak. kalah sama Jerdus. Jordus ya. Oh. Tapi Wicak menciptakan sejarah tuh Bang. Iya. Dia pelatih hari itu namanya kalau kiper Open baju- play. Open play. Power play. Power play. Power play dalam 30 detik 2 gol. Dua Bang. gol. Oh, itu Bang. 2 gol hari itu. Iya. Oh, dapat. Lawan Tanah Datar tuh Pak. Tanah datar ya. Iya, iya. Bukan. Iya tanah datar Bang. Tanah Iya, Datar. futsal Tanah Datar. Kan pertama FTD. kalah sama Jordus. Iya. Nah, Seri lawan Tanah Datar. Ya. Anang lawan Gema Pasbar. iya, 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 iya. Pas Tanah Datar tuh itu 30 Oh. semenit terakhir tuh Wicak main Ketinggalan
langsung bicara sebagai pelatih Iya. For play. 30 detik terakhir ya for play. for play dua gol. Yang namanya futsal itu 5 detik itu lama. Oh iya. Bukan 5 menit. 1 menit itu lama. Lama, Pak, ya? Lama. Tapi Deg-degan ya, Pak. Ya. Tapi di situ perlu Pak kami Pak, mungkin Bang Adit salah walaupun hari itu CEO kayaknya kita Ya. nonton di tribun Pak ya. Ya. Jadi kita bae lu pakai animo supporter, open jaring gawang. Woi. Kurang banyak mencari kan. Cuma kami berpikir, lawan tuan rumah mah tuh aja we Pak. Sparta tuan rumah mah Sparta betul sangka doh. Iya. Oh, Ramilo gitu. Bok badut, bok drum. Iya. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan lo berharap lo banyak juga bermunculan yang tim-tim baru yang memeriahkan ya. Betul Pak. itu dia. Ibarat Yang penting apa? kita kan membangun futsal Membangun Pak. bersama-sama lah Pak. Ya, itu dia. Jadi 2022 juga dijuarai oleh Ravelli. Ravelli mewakili ke babak regional main di Medan. Ya. Di Medan juara grup juga. Oh, juara grup. Juara grup di Medan naik itu dengan 1 AC. Babak 8 besarnya di Purwokerto. Gagal lagi. Main pertama di Purwokerto itu 8 besarnya kita satu grup. Main pertama dengan Bali kita kalah. Iya. 4-1. Main kedua kita dengan Jukeja yang kemarin juga ketemu, itu kita main 2-2. Main ketiga kita lawan KLN Kuda Laut Nusantara dari Jakarta kemarin, yang kita final kemarin. Main kita 0-0, 2 kali 20 menit main futsal 0-0. Waduh, seru sekali. Nah, itu sama-sama rapi pertandingan. Jadi ada orang yang 2 kali kalah, 1 kali menang naik. Kita 2 kali draw nilai 2 tersingkir. Iya, tersingkir. Poin ya, Pak. Nah, 2022. Di poin Pak. Nah, oh itu berarti dia. poinnya kalau di futsal tuh menang 3 aja poinnya Pak. 3 Tiga aja Pak. 3 tetap ya. Iya. Nah awak pasti ketawa. Awak lah nyampe kapak ya. Awak tahu futsal kok. Bali, apa Wica, orang-orang itu lah tahu futsal. Tapi ya memang mencari. Cuma kalau dulu SEA Games pernah nonton 2000 awalnya. SEA Games tuh Jailani tuh. Wah, main-main itu. Jadi dolar. Di jasa jadi dolar. Nah di 2023 tuh berarti Patang tuh sempat gagal loh di Prapon ya Pak ya. Gagal 2023 gagal di Prapon dan 2023 gagal di Prapon. Praponnya di Lampung. Lampung Pak ya. Di Lampung. Kita satu grup dengan Toruma Lampung. Lampung akhirnya yang lolos. Sumsel dengan Bengkulu. Ya. Berarti yang lolos barat itu Pak. Satu tim dari satu grup. Oh satu Tim dari satu grup. Ya. Nah, naiklah Lampung. Kita tersingkir. Anak-anak kita itulah yang dibawa ke Liga Futsal Nusantara tahun 2024. Oh, berarti yang kemarin gagal tuh itulah yang membawa awak ke Liga Pro. Setelah kita selesai kita gagal di Lampung Prapon, anak-anak langsung berangkat ke Pontianak. FFI Championship 20 mewakili Ravelli slot dari tahun 2022. Kita masuk 8 besar. Oh, sampai 8 besar. 8 besar. Jadi seluruh tim masuk 8 besar Linus ditambah Liga Pro itu Ngirim tim U20 menjadi tim U20. Juara 2 kita di Pontianak. Oh, juara 2 Pak ya. Juara 2 Pontianak kalah kita dengan tim Pelindo apa namanya dari Bogor. Tapi ini lolos ke Pro. Pelindo. Enggak. Itu Bukan. U20. Itu U20. EPA kalau di sepak bola. Ada nggak dasar itulah anak-anak nih tetap latihan semuanya ditambah dengan senior dia yang kelahiran 2002, 2003, 2004 itu disiapkan dengan jangka panjang. Alhamdulillah dengan 4 kali, 5 kali dengan Tuaskato dari 2016 pas 2024. Nah, Lolos di mana, Pak? Lolos di mana? Lolos di Yogyakarta. Jadi Tapi- Yogyakarta itu sangat Ibaratnya kan sejuk lah untuk tapi istimewa Yogyakarta apa? Cuman ada catatan, Pak. Oke. Futsal Sumbar 2016 gagal di PON Jawa Barat. Oke. Grup. Ya. 2019 juga gagal di Jawa Barat. Oke. Ada apa dengan Jawa Barat? Gor Jatinangor. Tapi kalau di Jogja kan historinya kan memang istimewa. Betul. Ada apa dengan apakah nanti di Liga Pro Ravelli akan agak sedikit apa di Jatinangor kok? Iya. Tapi itu nanti jawabannya Iya, Pak. iya, oke. Cuman kami Bang Dit pengen menanyakan loh Pak, persiapan dari awal 2024 sebelum lanjut ke Liga Pro kok awal itu Pak. Ini loh, ini membanggakan gitu loh. Oh iya, silakan. Membanggakan diri karena salah satu tim salah satu bukan peserta apa ya, pengurus di tim kok gitu kan. Di yang lolos kok sanak-sanak aja Theo. Oh iya. Head coach awak gitu. Wicak berhasil Bang Dit sampai rekomendasi. Iya. Ada aja kontribusi SM gitu ya. Setiap banyak ya.
Wica, Iya. tetap semangat Wica. Ya, banyak persiapannya tuh Pak 2024 itu Pak. Pasti banyak suka duka dari awal Iyalah. awal mulai Linus tuh Pak. Iyalah. Ya bagaimanapun tetap seperti biasa, pengalaman-pengalaman biasa, kita siapkan tim sedemikian rupa. Bagaimana memang target kita hari ini harus lolos ke PON. Pak, Theo dapat kabar Pak dari beberapa suara di luar lah Pak ya. Betul, betul. Informasinya itu Bang Dit, kalau misalnya tahun 2024 Raffaelli gagal ke Liga Pro, apa nggak lanjut tahun besoknya Ledoda? Itu apakah benar Pak? Apakah itu menjadi motivasi lo dari adik-adik kawan-kawan untuk? Nah, iyalah gosip-gosip Iya, itu. Yang lanjut masa itu Raffaelli bubar gitu. Nah, Ah. bukan bubar mungkin apa mungkin nih istirahat. gitu. Itu apa yang Ya mungkin cerita itu ya mungkin pernah dilempar kepada orang-orang terdekat. Iya. Mungkin itu bukan isu lagi. Iya. Kalau saat ini kita gagal Raffaelli 2024 tembus ke PON, mungkin Raffaelli akan vakum dulu pembinaan futsal Sumatera Barat. Tembus ke Linus. Ke Tembus Liga Pro. Liga Pro, ya. Ya, Raffaelli tahun ini gagal tembus Liga Pro, ya mungkin Raffaelli sendiri akan vakum untuk membina Pembinaan, fokus pembinaan, Pak. futsal di Sumatera Barat. Oh, mungkin Kalau itu bisa bisa jadi itulah doa, motivasi. motivasi. Doa kawan-kawannya. Itu dia. Yang disitu tersentuh hati tim kan. Nah, Karena tapi kata-kata itu kepada pemain-pemain tidak dibina, tidak. Kepada Hanya beberapa sebatas Karena takut potensial. jadi beban aja ya Pak ya. Iya. Iya, karena aja lihat Bang Dit, Bang Dit kan gagal ke regional gagal tapi iya. nah mau apa kayak gitu bangkit hari sampai nih 2024 kan Nah, gitu. itulah makanya kita itu terpanggil untuk membina futsal Sumatera Barat. Nah, Sebenarnya di apa namanya di cabur apapun apalagi daerah ya butuh sosok salah satu orang Yang gilo dengan hal itu. Orang banyak kepeng bisa mengelola, tapi alun tentu bisa lah. Yang punya passion nggak? Passion. Wah. pikiran udah pikiran yang paling saat ini Isma, Iya. saat ini banyak teman-teman menyuruh bikin lapangan mini soccer. Oh, iya. Kita tidak mau. Iya. salah satunya Wak yang mengasut Gian. Ya, Kenapa Pak Ji tidak mau, Pak? karena fashion kita futsal. Oh, iya. Kalau nanti kita Tapi- buka mini soccer, fashion kita sementara udah tercipta di futsal. Nah, Orang itu udah dia. mengenal Raffaelli dengan futsal. Nah, Berarti kalau kita ada masuk mini soccer nanti bajunya abu-abu. Ada kemungkinan itu berarti Pak, Ah. bikin gor untuk futsal gitu. Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang bagus. Hmm. Kalau kita bicara GOR, itu bukan urusan swasta lagi. Iya. GOR itu adalah urusan pemerintah, urusannya adalah kampus-kampus. Wah. Nah, kalau swasta hanya kita telah menyiapkan lapangan sepatnya seperti yang kita punya di Bepas lah. Iya. Ah, tidak. Kalau GOR itu biayanya udah berpuluh miliar, itu mungkin tidak kerja dari seorang swasta seperti kita lagi lah. Ya. Itu adalah tugas dari Pemda provinsi dan Pemprov. Iya. Iya. kampus-kampus. Kampus-kampus. Masa Sumatera Barat nggak ada gor yang lain? Nah, itu dia. Ya, awak kan sebagai supporter kok. Kan supporter berbicara ya. Ya, awak sebagai supporter kan lo merasa kalau Bang Dit animo futsal seperti apa? Awak Betul. Ya, Ya. harapan wak untuk Oh, terjun langsung. Nah, terjun langsung gitu. Iya, Harapan wak ke depannya sepak bola kok ya bukan cuma sepak bola saja, pusat pun harus diperhatikan. Betul. Pembangunannya. Nah, kepada pemerintah sendiri pun ya kan gini Dan Sumatera para- Barat itu kan dan apalagi kampus-kampus. Ya, Kota Padang kan identik dengan tawuran-tawuran. Malam gitu kan. Ya. Nah, kedepannya pembinaan olahraga kayak futsal itu perlu jadi diperhatikan. Iya. Awak kan belum ada stadion GOR yang berstandar internasional, nasional lah ya. Ya. Menyelenggarakan Ya. event. Iya. Ayo Bapak Gubernur yang baru nanti. Amin. Suara supporter kan ya. Siapapun Bapak Gubernur yang terpilih, Nah. nantikan juga futsal. Gor yang layak. Nggak Gor. ada yang gor yang layak. GOR yang layak ya. Ya, GOR yang layak untuk futsal. Kalau udah standar futsal, Bisa untuk semuanya. basket bisa, semuanya bisa. Voli bisa. Tapi kalau nyeperti basket, untuk futsal belum. Kayak UNY lah minimal Pak. UNY, itulah. Pokoknya Ya. bisa kami supporter mendorong untuk bersuara untuk UNY, ini. UGM. Nah, Pak, Ya kalau mudah-mudahan. dibilang prestasi lah, ada prestasi. Waduh ya. Dan pemerintah sendiri harus memperhatikan juga nanti ke depannya gitu Betul, kan. betul. Ya. Itu titip Tio ke pemerintahnya. Ya, titip ya. Futsal Sumatera Barat itu tercatat di di Muri. Muri. Oh ya, pusat ternyata Rekor di Muri. ya. Karena itu pertama futsal pertandingan di PON 2012, Juara. Sumbar juara itu masuk rekor Muri. Awak dengan cerita Pak Haji dengan perjalanan panjang tuh, wah harap nanti ke depannya yo disupport sama pemerintahan Bang. Kau Amin. sebagai supporter bersuara. Mayoritas dana Ya. pribadi. Dana
Iya. Kan? Itu perlu catatan loh. Itu pastilah. Itu perlu catatan Iya. loh. Itu perlu catatannya itu. Dan yang membuat awak bangga itu Bang, walaupun awak baru tahu tentang futsal, yo beliau kok Pak Haji kok berbuat untuk namun Sumatera Barat. Sudah seharusnya pemerintah sendiri memperhatikan ke depannya gitu kan. Dan pasan awak di Liga Pro nanti sama-sama Wak. Amin. Sama-sama Rafeli kok kawal. Pemerintah harus sinergi loh Bang. Betul. Iya. Setelah tim pulang dari Yogyakarta sampai di Padang langsung disambut oleh Pak Gubernur dengan sarapan pagi. Di situ telah disampaikan, ini kita Liga Pro Pak. Tentu kami tidak bisa kerja sendiri lagi. Kalau tidak terlibat para sponsor tentu susah. Jadi mohon dukungan dari Bapak Gubernur. Apa jawaban pemerintah daerah? Pak Haji? Jawab dari Pak Gubernur insya Allah. Kalau nanti sponsor kalau misalnya nanti sponsor tuh bertanya Rafeli ingin masuk sponsor, tenang, Rafeli ada supporter. Kami rami. Jangan aku. Betul. Sponsor kan itu kan. Ya dimanapun main Sparta ada. Nah, proses Pak awal Haji, sebelum mau lihat proses persiapan, perasaannya apa Pak Haji? Waduh, Pak Haji. nggak ada. Pas ulang tahun lelai. Itulah sekali kan berbareng dengan ulang tahun. Pas momennya ketika semifinal itu adalah final. Final bukan final yang lawan KLN kita finalis kan lolos ke Liga Pro. Semifinal itu adalah kita di semifinal kita kembali ketemu Merador dari Aceh itu kita di babak regional kita kalah sama dia 5-1. Tahu karena mungkin sedikit mencerita lapangan di Bangka Belitung itu panjang lapangannya 34 sampai 35. Kalau kita main di Pancasila UGM itu lapangnya udah 39. Jadi artinya anak-anak lebih leluasa bermain karena ada terbiasa latihan dengan ukuran lapang kita standar di Bebas. Jadi kondisi itulah mungkin salah satu kita main di Babel dengan main di Jogja berbeda. Itulah mungkin salah satu. Jadi alhamdulillah kita menang dengan Merador di semifinal, kita lolos ke PON. Waduh, berbareng dengan hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun Pak Haji 17 Agustus. Waduh, itu kado terindah banyak. Termasuk juga reporter Mas Reza Andika mengucapkan Pak Yasman ini kado terindah. Balik nonton streaming itu kan. Streaming Rafeli main streaming. Katanya jadwal. Coach, jadwal. Dikirim itu. Pak punya orang dalam. Iya. Nah, Pak, menarik Pak. Siap Adit. Kita mulai dari persiapan, Pak. Oke. Untuk Liga Pro, Pak. Semangat Liga Pro, Pak. Nah, ini dia. Akhirnya tim Sumatera Barat, Sumbar, Minang. Setelah lolos sambil bertangis-tangisan di ruang ganti setelah pertandingan langsung dibilang ke Akang Randi Satria, Kang, tim ini diserahkan pada Akang secara teknis. Siapa? Kata Akang. Nah gitu. Alhamdulillah tuh kita mikir-mikir bagaimana nih kalau masalah teknis ke Akang. Ini masalah manajemen finansial. Pikirlah dari itu juga udah mikir-mikir siapa. Tapi pandang dari itu nggak berubah dari satu orang. Sampai di Padang dia ke WC juga dari ngomong akan menemui Fembi sampai di Padang. Sampai di Padang cerita sama Fembi. Fembi bantu tim ini, nggak ada lain dari Fembi. Orang yang punya network, yang punya pergaulan yang luas, yang punya power di total lah untuk futsal. Ayo Fembi, tolong bantu tim. Siapa? Kata Fembi. Pertama ketemu ada hitungan ini segalanya. Tidak selesai satu hari, malam besoknya cerita lagi sama Fembi, finishing di Suaso di Gua Salim. Fembi kok ketua hari Sparta kan? Jadi langsung bersalam malam itu di Suaso. Banyak tanggung jawab Fembi langsung ditunjuk baru secara lisan, suratnya belum dibikin, menjadi CEO Rafeli FC, mengarungi Liga Futsal Profesional Indonesia. Apresiasi lah untuk Sparta. Jadi kepercayaan Pak Haji. Kalau masalah Wica berangkat, dia menjadi asisten pelatih karena dia punya lisensi level 1, level 1 AFC. Untuk Liga Pro akan dijadikan Wica ini bisa jadi sebagai sekretaris tim merangkap dengan administrator tim. Nah itu Wica. Bang Adit ganas menemukan Wica. Dengan mulai memasuki Liga Pro itu Pak Yas pun mulai melibatkan beberapa sektor anak muda. Betul. Anak-anak muda. Ya.
Ya, kita di Sumatera Barat ini perlu darah yang segar, pemikiran segar, regenerasi itu makanya dipanggil yang muda-muda. Seperti Wicak sekarang udah bagaimanapun hubungan dengan FFI udah Wicak udah lancar semuanya. Biasanya kan di jalan Pak. Nah, kasih kocak. Itu dia. Pokoknya harus dirangkul yang muda-muda sekarang. Bagaimanapun yang namanya futsal Sumbar tetap untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Ya, Wicak dan awak tuh dari 2016 itu memang punya rencana untuk tim Pak pas di Jatinangor tuh. Nah, akhirnya terbentuk lah di 2022 gitu. Ya. Dan alhamdulillahnya kehadiran kami Spartak disambut baik sama AFP gitu kan. Berarti dua Fembi CEO SFS 2023. Ya. Kini jadi CEO Rafaeli untuk Liga Pro, kan? Wicak head coach jadi tim lo, jadi ada kebanggaan itu dari Spartak, dari SF, dibutuhkan gitu. Tapi bisa Spartak, abang kan tetap jadi CEO-nya bang. Abang harus bawa lo si logos ke Liga Pro bang. Ada dua lo tim Sumatera Barat. Pak, untuk persiapan tim pemain itu tuh dimulai dari kini pak. Tadi kan telah. Secara lisan telah dimulai. Yang jelas untuk penghargaan pemain yang meloloskan ke Liga Pro, seluruhnya nanti akan dipanggil untuk seleksi. Nah, panggil itu penghargaan. Berapa orang akan lolos itu prerogatif dari nanti pelatih. Tadi kan sempat Pak spill tuh. Secara teknis dikasihkan ke Akang. Apakah Akang teknis jadi pelatih kah atau jadi pemain atau apa? Ya secara lisan juga udah ngomong sama Akang. Akang itu nanti akan bermain langsung jadi kapten di Rafaeli. Akang sendiri ngomong, saya berawal karir dari Rafaeli, akan berkesudahan di Rafaeli. Pensiun. Pensiun di Rafaeli. Itu kata Akang. Jadi Akang nanti main langsung akan menjadi kapten, malangkap nanti akan bantu-bantu jadi asisten pelatih. Izin info Pak, kalau Akang sana di Padang kami undang Pak. Boleh. Bagus sekali. Gampang lah. Ya. Duet sama Bang Andi. Tuh mantap tuh. Apalagi nanti kalau jadi nanti ada pelatih baru itu pelatihnya kok dari Eropa atau dari kok kisi-kisi melihat ini melihat ini kerja dari CEO kita dulu. Kalau seandainya Fembi dapat duit, ini apapun yang kita kerjakan bisa. Tanggung jawab Anda besar. Kalau banyak duit kita jadi tunjuk bantu lah. Kalau kandidat udah, tapi sekarang belum bisa mungkin diungkapkan. Ada beberapa orang pelatih telah berminat untuk berminat berarti Pak datang Pak, bukan kita yang bukan dia telepon, dia berminat untuk ingin tapi belum bisa dijawab. Nah nantilah bagaimana perkembangan ke depannya. Indonesia bukan Sumatera Barat. Sumatera Barat baru paling tinggi hanya mempunyai lisennya FC level 1, sementara tahun lalu Liga Pro ini lisennya minimal FC level 2. Akan diterapkan level 3 tapi belum diputuskan oleh tadi siang Zoom meeting. Belum sampai diputuskan nanti level 2 tetap atau udah ke level 3 AFC. Dan salah satu pelatih level 1 yang Sumatera Barat punya head coach Silogos Futsal Spartak. Muhammad Arif Wicaksono. Si Akang sendiri. Si Andoy. Si David Ardi, Trimo Hadi ada Pak. Trimo Hadi. Udah banyak Sumatera Barat yang level 1. Banyak. Pak, sedikit lo ingin kami tanyakan apa? Sampai saat ini kok apakah mungkin Pak Lo ingin bertanya kan? Apakah sudah ada deal-dealan semua sponsor Pak? Kalau mungkin dari awak sendiri sebagai anggaplah sebagai owner. Ada beberapa sponsor tapi sifatnya mungkin kecil-kecilan lah. Artinya mungkin adalah orang-orang yang bergelut kita di bidang perdagangan. Yang jelas boleh kita ngomong di sini. Yang udah fix Pak. Ortus Egg itu seluruhnya akan menanggung dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa aparel. Jangan lupa dijual ke ini umum ya. Nanti umum ya. Untuk Ortus kami akan menunggu penjualan jersinya untuk umum. Kami pastikan animonya insyaallah banyak yang berminat ya. Kita tunggu. Sepatu ukuran sampai 21. Siap. Sampai 3. Memang ada brand lain jersey akan masuk, tapi kita dengan Ortos udah bekerja lama, apalagi kita sebagai
penjual produknya di Distributor. Sumatera Barat. Nah, jadi kita selalu didukung oleh Orthosex dari segi perlengkapan tim. Nah, kalau masalah sponsor lainnya adalah sedikit-sedikit yang telah dihubungi, tapi bagaimanapun ya yang namanya untuk yang lebih besarnya berharap kepada Bang Nagari, berharap juga pada PT Semen Padang, dan juga mungkin akan berharap kepada pemerintah kita, termasuk mungkin Bapak Andre Rosiade. Siap. Itu akan dihubung segera oleh CEO kita, Insyaallah nanti. Henry Fernando. Kalau nanti ya Iya, betul. Apalagi masalah Semen Padang tadi tuh tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dari Semen Padang ada Pak Arifin Davioni, ada Bapak Penasihat kita Pak Andre Sade, bahwasanya Bapak menyampaikan tim pussalku bukan hanya Rafaeli, tapi langsung Ini adalah ini bukan tentang Rafaeli lagi. Ini bukan tentang Rafaeli, Ini tentang Minangkabau. tapi kalau membawa Marwarana Minang, Sumatera Barat gitu, dan sama kayak Semen Padang gitu. Masih Marawa kok. ya, Masih Marawa. ya, mudah-mudahan langgeng Amin. untuk peserta di Liga. Tapi untuk target awal, Strategi futsal nanti Indonesia. kedepannya target awal Pak di Liga Pro apa kira-kira Pak? Ya, kalau target ya mungkin awal-awal ini target awal tuh pasti mudah-mudahan jangan sampai numpang lewat. Bertahan. Dan sampai degradasi langsung. Itu dulu. Mudah-mudahan nanti banyak sponsor datang, baru nanti kapan kita akan memasang target untuk bisa menjadi Ya, juara. masalah sponsor kan Target tergantung. sekarang hanya kita bisa untuk mudah-mudahan bisa bertahan. Masalah sponsor kan tergantung apa ya? Nilai jual tim kan Pak. Nah, itu dia. Salah satu nilai jual tim kan pendukung atau peminat supporter. Nah. Nah, itu tugas Theo lah. Sparta, Oh, tolong mohon kepada Sparta di mana saja berada. Makasih, oh. Nanti Aduh, di iya. mana Rafi FC bermain, siap. tolong didukung. dalam didukung. Dari Zal, Gebo yang di Jakarta, Karena di tuanku. rantau sadolanya ada. Ya. Bang Dit, Bapak pengen nanya lo Bang Dit, kalau regulasi Liga Pro itu Bang bisa tuh Pak? Ya. Apakah ada di Padang main? Nah, Karena iya, Bang Pak. nggak tahu ada Pak regulasi itu nggak ada Pak. Besok kan setawa Sistem liga. Ya. Sebenarnya kalau tim promosi itu dapat jatah Dapat jatah biasanya tuan rumah kan, Pak? tuan rumah 1 kali. Wih. Kalau yang lamanya, istilahnya peserta Liga Pro yang lama itu boleh 2 kali. Kita sebagai tim promosi sekali. Tapi ini pakai tapi. Barek kalau tapi kok. Kita Sumatera Barat belum memiliki Gor. gor yang standar untuk Kembali lagi ke yang tadi. kembali. Kita Infrastruktur punya, ada Pak. kita punya lapang bypass Rafaeli, cuman tetap masih pakai jaring. Nanti seluruh pertandingan yang Liga Pro ini live, nanti akan susah untuk. Oh berarti masih pakai jaring kalau Liga Pro itu Pak? Enggak. Gor udah gor. Dia gara-gara jaring Gor. itu susah. Ah, Kayaknya jadi tantangan deh aku Bang Nah, Dit, itu ya. dia. Tantang dalam artian tuh, yo sepak bola sama futsalku harus betul-betul bisa diperhatikan juga lah di Sumatera Barat kok ke depan. Amin, amin. Representatif Sumatera Barat juga kan di nasional dan Semen Padang ya. Selama kan cuma Semen Padang saja kan. Iya. Representasi Sumatera Barat. Ini ada Rafaeli ya di bawah. Dan lo yakin Bang, Rafael itu ke depannya Bang bisa sama kayak Semen Padang Bang. Ibaratnya menyatukan lo ibaratnya kayak kan banyak mahasiswa, perantau-perantau. pelajar, perantau-perantau. Dan tidak menutup kemungkinan lo udah untuk perantau-perantau Sumatera Barat dimanapun berada. Iya. Kalaupun ingin menjadi sponsor ke Rafaeli terbuka. Nah, kontaknya itu dia. Biko Yang langsung penting ke mari Pak Yas. kita bekerja sama. Ah, Bekerja sama. Oke. Apa? Semifinal lolos tuh baik. Merinding. Iya. Maksudnya tuh, awak dari 2015 itu Pak. Betul. Bela-belaan, udah Iya. ujian, penonton ke bypass. Betul. Walaupun cuman masih. Tapi 2015 lolos tuh kayak merinding deh, Oh, gitu. Sejarah. Ada sesuatu lo Bang. Sejarah. Iya, betul. Cuman ya Pak ya. Iya. Baik bypass cuma penonton deh gitu. Iya. Jadi bagaimanapun yang namanya, alhamdulillah di sepak bola kita mempunyai Liga 1 Semen Padang. Oh iya Pak. Kini di futsal kita mempunyai Liga Pro dari Rafaeli. Jadi ini Liga bagaimanapun teratas di tentu futsal. harus kita dukung sama. Bagaimanapun futsal Sumbar Yo, harus. mungkin baik. tahun Niko tidak bisa Rafaeli main di Sumatera Barat. Ya. Semoga tahun besok jadi tuan rumah Nah bisa itu harapan mudah-mudahan. Harapan, Amin. mudah-mudahan. Yo, cukup lah 6 bulan bangun gorna, Pak. Karena sesuatu itu tidak bisa dilakukan sendiri, nah Bang. Iya. Tetap bersama-sama. So, harapan untuk tim Rafaeli Pak untuk bisa di Linus dengan CEO dan Di Liga Pro. Ya, CEO dan sektim Rafaeli kan kawan-kawan kami aja tuh sana-sana Ya, kami. ya. Apa harapan Pak sebagai owner untuk Rafaeli? Ya, yang jelas tentu kita harus bekerja sama. Sebab timku bukan amatir lagi. Ya. Tim ini udah profesional. Jadi hal itu kita harus merangkum orang-orang yang
sangat getol dengan futsal. Iya. Contoh, alhamdulillah kita telah bicara dengan salah satu anggota dari Sparta, namanya Fembi, bersedia untuk menjadi CEO di tim itu. Dibantu nanti oleh Wica sebagai mungkin asisten manajer, merangkap juga administrator tim. Nah, itu dia. Nah, Pak, sebelum ke beberapa inti, Bang. Ya. Pak ingin menanyakan Pak satu momen selama dari apa mengurus sepak bola dan futsal sampai saat ini, Pak. Momen terbaik, Pak. Momen apa sih momen terbaik dan momen tersedihnya, Pak? Ada momen sedihnya lah, Pak, gitu, Pak. Gitu kan. Pasti ada berbalikan lah, gitu. Kini dari momen yang tersedih dulu, sedih. Terberat dan di titik terendah gitu. Iya. Yang tersedih itu paling kita menjadi tuan rumah di babak regional. Kita Rafaeli juara 2007 Wale dalam provinsi dan menjadi tuan rumah di babak regional. Sementara kita sendiri tidak lolos ke babak 8 besar. 2007 Wale. Itu. 2007 Wale. Momen terbaiknya, Pak? Momen terbaik kalau Bapak tidak bisa, tapi Iko mungkin yang namanya Rafli FC dengan Futsal Sumbar tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang momen terbaik itu pastilah kita merabui medali emas di PON 2002 Wale. Itu yang sangat memorable, Pak. Mengukir, Pak. Ya, alhamdulillah ketika kita juara, Koni mengucurkan bonus 835 juta. Wah, luar biasa. Apresiasi untuk Koni. Entah kapan itu akan terulang kembali. PON ya, Pak. PON. Kalau ke Iko, Pak, yang lolos Liga Pro, Pak, berarti gegap gempita yang dirasakan daripada yang emas di PON, Pak. Ya mungkin artinya di PON yang pertama, tentu itu kan lebih. Oh iya, kalau pertama ya, Pak. Kalau kini memang ada mirip serupa itu, tapi tentu cara kesenangan dan kebahagiaan tentu beda. Berbeda. Yang itu ya memang artinya yang dicita-citakan kebahagiaan itu secara pribadi kita sebagai on air team. Pas kita lolos ke Liga Pro dengan waktu bersamaan dengan ulang tahun 17 Agustus 2024. Pak, terus ada titipan pertanyaan, Pak. Ya. Titipan apa, Dit? Oke. Dari beberapa teman-teman yang ada di Sumatera Barat, Pak. Ya. Itu cuma pertanyaan, Pak, ya. Oke. Sampai kapan Bapak akan mengurus futsal di Sumatera Barat, Pak? Apakah ada rencana mau pensiun atau apa, Pak? Yang jelas, yang namanya pengurus futsal provinsi, sesi futsal provinsi itu untuk periode Patangko kan 2003, tidak 2023 bersedia lagi dicalonkan, periode 2002 sampai 2029 tidak bersedia lagi dicalonkan. Alhamdulillah terpilihlah Bapak Maifrizon Pak Eri dari Kadispora Provinsi Sumatera Barat menggantikan untuk jadi ketua EP. Di pelan-pelan gunanya ya sementara tidak ketua EP akan fokus di klub. Nah itu makanya fokus di klub, langsung kita lolos ke Liga Pro. Tapi entah sampai kapan pun Allahu alam. Beda enggak, Pak? Passionnya Itu dia, beda. Jadi artinya ya memudahlah kata Pak Nizam tadi, kita pemain mungkin juga sama dengan pembina, artinya tidak boleh tersinggung. Itu kunci utama. Tapi entah sampai kapanpun kita untuk membina, ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Bagaimanapun yang namanya futsal Sumbar tetap berjaya, lebih berkembang. Dan entah sampai kapanpun nanti akan ada orang seperti Pak Haji Asman. Dan entah sampai kapanpun walau alam juga menjawab ya. Berhenti kan? Berhenti. Nah, Pak tak sampai kapan ada udah. Mudah-mudahan ada. Mainnya 2006 balik terus Patang ini Pak di Kantua gitu kan cuman bisa by streaming gitu. Manitia yo imatu Pak. Ya jelas harapan kita bersama mudah-mudahan klub-klub Lino Sumatera Barat akan mengikuti jejak-jejak Rafaeli. Amin. Nah itu dia. Pak, untuk Rafaeli sendiri Pak ada dua kemarin. Rafaeli itu artinya apa, Pak? Terus yang kedua nanti julukan Rafaeli itu apa, Pak? Kalau yang Padang kan Kabau Sirah. Nah, Rafaeli itu apa? Kok menarik kok, Pak? Dari nama dulu, Pak. Orang katanya kok, kok Rafaeli gitu. Ya. Namanya kita beri Rafaeli itu dan pertama berangkat sebelum-sebelumnya kita mempunyai toko sepatu di Permindo, mereknya Rafaelisus. Setelah kita membuka lapang futsal, merek tetap pakai Rafaeli. Apa itu Rafaeli? Kan itu pertanyaan. Ya, apa itu Rafaeli? Rafaeli itu adalah
singkatan nama-nama awal dari satu kesatuan di dalam keluarga. Oh iya. Ra. R dulu, R. Ra. Gimana ya? R. R Rafki Gifari. Ya, A-nya Alia Hifzah. Iya. Iya. Ya, H-nya Hafizan Sadiki. Hafizan Sadiki pakai F. L Salah lo dengan nama. L itu nama ibu. Oh, nama ibu. Siapa nama ibu kalau boleh tahu, Pak? Eli. Iya. Iya itulah. Sebagai Iya. Kiye. Pak Haji Yasman. Itu dia. Tapi Saudara keren Eli. dia bisa mendapatkan satu kosakata yang memorable gitu. Iya. Dan selalu mudah diingat, Bang. Ya. Nah, Ya, artinya Ya, nah. ya ada juga kita mendirikan beberapa CV untuk urusan Bisnis. pedagang sepatu bisnis. Nama Rafeli itulah dulu balik. Ada juga Rafeli, ada Yehar, ada macam-macam lah Iya. nama-nama CV. Tapi ada aja, Cok. Iya. Ada 2000, 2008 balik. Mau pulang, Ya. ingat tiba bang buka kedai sepatu Oh iya. olahraga. Salah satu pemasok abang Pak minta Pak coba untuk usaha Pak bisa dibantu dah Pak. Balilah sepatu Sama Pak dulu ya. ya Pak. Apa yang support gitu. Iya. Fans apa aja mana gitu nak. Nah, masa yang lebih dakek itu bukan abang kapak, cuman adik abang Cadi. Iya. Kalau dakeknya si Apit. Oh. Jadi si Apit kalau pengen main ke Jogja pasti dikontrakan nginap dulu sama si Adi. Iya. Nah, untuk julukannya, Pak. Lu tak pikir dah. Iya. Yang juluk Rafelico memang sampai gini memang lulu pikir. Bikin. Jadi artinya mari kita bersama masukan dari kawan-kawan kita Iya, ke biasa Sadonyo. supporter yang bagi julukan. Tolong bagaimanapun Rafeli diberi julukan nama timnya. Yang kawan-kawan Mungkin Tapi- ada kawan-kawan menjadi yang punya ide julukan Rafeli gitu Ya, kan. Komen di bawah. Komen, Iya, beko iya. kita diskusikan Iya. apa balia. Ya, tapi untuk mungkin dari pribadi sebagai pembina Rafeli FC, apa yang sampai Isma tadi, ya memang rekan-rekan wartawan, pemain-pemain telah menganggap memang itu brothers. Iya, Futsal Sumbar. Father. Father. Memang itu sana sih, father. Itu julukan kan mungkin untuk Payas. tapi Untuk Rafeli ini kan alun anak lah. Rafelinya belum. Nalapak tuh lah. Father. Kalau Muhammad Atta kan bapaknya ekonomi. Oh iya. Kalau Iya. apa tuh bapaknya futsal Sumbar. Bapak Futsal Sumbar. Itu diberi bukan awak yang beri. Ya, pasti. Para wartawan, kawan-kawan. Biasanya kami terakhir penutupan dengan starting pemain terbaik sepanjang masa ya. Iya, Nah, iya, kini kok iya, minta lo iya. Kapak sebagai pembina dan tokoh futsal Sumatera Barat. Godfather. Godfather. Iya, iya. Pemain 5 pemain inti di futsal menurut Bapak terbaik. Entah itu di Rafeli, di PON, terserah bebas Pak. Oke. Terus Cik cadangan, Biko Cik pelatih. Nah, itu Pak. Ya. Kita mulai dari kiper lo ya. Mulai dari kiper Pak. Bang, nama-nama kurang tahu, Bang. Kiper yang pernah bergabung Jawa baik di Rafeli maupun di PON, jelas kiper timnas Ade Lesmana. Ade Lesmana, Berkesan kiper ya. timnas. Ya. Tolong ya Mas Yanto dicari fotonya. Biko minta saya kakak Cak, cari Cak. Bang, sesuai nama lah, Bang. Ya. Angkor, kiper. Angkor. Angkor jelas Ade Adika. Ade Anika. Ada foto. Tahu Bang Es? Tahu lah. Flank kiri, Flank kanan, flank kiri. flank kiri Yudi Fatra. Di Fatra. Coach head coachnya Ya. 50 kota nak Pak? Ya. Flank kanan. Flank kanan kita pilih ya mungkin Efrinaldi pindah situ. Wah. Rinaldi. Ya. Afrinaldi. Ya. Itu pendekar United gini. Tahun berapa tuh main lo, Bang? Semua apa? Itu 2016. Masih muda. Ya. Muda. Kini main di timnya Atapatoy. Liga Ya. Pro. Iya. Oh, sebut saya. Pivot tidak asing lagi. Wah. Kapten timnas Wih. Randi Akang. Living di Lapeli, Pak ya? Bintang. Ya. Living legend. Legend. Cik super sub. Kalau di semen Padang lama kayak engking-engking di gelas itu lah, Kak. Ya. Kira-kira lah, walaupun beda posisi ya. Ya. Super sub kiper ya Cik mungkin- Pak, super sub. Oh, satu orang, bukan dua orang. Cik. Boleh, Boleh Pak, boleh Pak. Ya jelas lah si Ucup dengan Rangga. Oh, Ucup. Rangga. Yusuf Kurniawan. Yusuf Kurniawan. Pernah main di Halus. Itu pemain kok. Ya. Pernah timnas juga. Mantan kiper timnas lo. Coba yang Ucup.
Ya. Ujub Kurniawan, Yusuf Kurniawan. Ya. Rangga Rangga Saputra. Ya kiper 2 tuh Cele Ya. apa? Mungkin tambahan. Ah, Oke. boleh. Kalau Pemain. pemain juga ada Abdurrahman Nawawi. Oman. Oman. Ya, juga 2000. pernah mantan pemain timnas. Anang balik nak Pak? Ya. Di samping itu Juado Roni Doang. Roni doang. Ya. Bagi penonton Semen Padang Ya. pasti tahu tuh Rudi doang. Ah, itu Nah, kakak. ini Roni Itu kakaknya. kakaknya. Itu kakak. Oke. Kakaknya. Kakaknya. Nah, Rudi doang. ya. Roni doang. Ya. Nah, adalah Pak. Untuk posisi Malay Bebas. Bebas, Pak. bebas. Bebas dulu ada celai. Oke. Ada Cele kok bebas. Ya jelas pasti Senjaya masuk. Oh, Oke, cewek lupa lah Pak Wonderkid Sumbang Sumatera Barat kan. pernah Ya. bermain di Semen Padang FC. Ya. PSSI Pernah baru. timnas futsal U20. Sanjaya, Jaya. Dia, Ya. dia punya trademark gol. Nah, Sate kebal apa ya? Vietnam, Keping. Nah, untuk seandainya orang-orang ini kembali ke mudanya, wah ini Wah, luar biasa. Hari ini. ini. Ya. Pelatihnya lagi Pak, coach. Coach. Menurut Bapak nih, sepanjang masa. Ya, coach jelas kita tunjuk almarhum Oh. Sofyan Safran Turki. Legend di Iko. Semen Padang. Ya. Bang Adit, Bang Is, Ya. Ikoko, dua Didampingi kali. oleh Podcast Ergo. eh, Kawin. ya jelas awalnya Doni Zola mendiang Pak Zulmaidi Ben. Zulmaidi Pelatih Ben. fisik. Pak Danzal. Nah, Doni Zola dengan Zulmaidi Ben. Juga di dalamnya juga ada Kusmeni. Doni Tapi Zola. bagaimanapun tetap SR ya Pak. SR Safran Turki. Terus saya tadi yang menyangkut ya. Zulmaidi Ben. Baru Zulmaidi beberapa Ben. hari yang lalu beliau Ya. berpulang. Ya, Lewat lama tak sama Pak termasuk di situ Kusmaini, pelatih dari Malaysia. Ya, Oh, iya. Kusmaini. Kusmaini Q. Ya. Q. Oke, di bawah itu baru Kusmaini. Andrian Oh, Andika. Andi. Ya. Pak, waduh, Pak Adit, menarik Pak, banget. panjang Pak. cerita Pak. Alhamdulillah. Sampai malam Itulah. Pak. Iya, Tagad iya, dua iya. lo liburan apa? Enggak, Atau alhamdulillah. durian terakhir ya Itu, Teo? Iya. Durian tutup Pak. Iya, Ada iya. durian ya Pak? Lain. Kalau durian, kalau musim datang ya, datang datang ke rumah. Semayang. Pokoknya alhamdulillah kita punya kebun durian. Ya. Mau montong, mau bawor, mau musangking, Oh, mau duri hitam. Aduh, ya blackton. Wah, pernah coba di rumah. belum pernah coba Pak Adit ya. Coba start dulu Pak Adit ya. Oke, sip. Pak, kami sama Pak Adit minta Pak closing statement dari Bapak. Ya. Harapan ke depannya untuk generasi muda atau tentang futsal Futsal Pak. Sumatera Aja Barat. kami jangan Pak. Ke depannya Oke, Pak. siap. Ya tentu yang pertama sekali kepada pembina-pembina futsal di Sumatera Barat, selalulah berhati bersih untuk membina anak-anak kita. Jo kepada para pelatih, Ya. jangan henti-hentinya menciptakan pemain generasi-generasi baru. Dan kepada pemain, jo bagaimanapun yakinlah futsal ini akan lebih berkembang. Amin. Dan yakinlah akan bisa hidup di futsal. Telah dibuktikan oleh Akang, telah dibuktikan oleh Efrinaldi, telah dibuktikan oleh Sanjaya, telah dibuktikan oleh Adendika, ternyata bisa hidup di futsal. Jadi mohon kepada generasi baru di Sumatera Barat, ya itulah yang gandrung futsal, silakan sampai berprestasi. Mudah-mudahan akan tembus Liga Pro Amin. dan akan lahir akang-akang baru di Sumatera Barat. Amin. Bisa dibuka. Pak, ada sugete oleh-oleh dari kami Pak. Wow, yang wah. Silahkan dibuka Siap. Pak. Boleh dibuka, boleh dipakai Pak ya. Oh. Dari sini ya. Oh. Sip. Dibuka. Wow. Pakai langsung nih. Ya, Boleh Pak, boleh Pak. Oke, Sip. langsung. Size XL loh. Nah, ada Pak dipakai langsung di baju Ya. Pak? Itu lebih dapat XL. Di Lima Pak XL. Itunya. atau simbolisannya dulu. Atau Oh simbolis bisa. aja? Excel. Ya. Oh, bisa. Excel bisa. Kalau PC-nya di Jawa. Boleh Lapisin, Pak, lapisin, Pak. Oh, lapisin dulu. Ah, Wow. ya, itu kan. Wah. Iko kenang-kenangan kok. Iya. Jadi momen Kok bersejarah. bisa duduk di bench bawa jalan? Wah. Maju kok duduk. Iya. Nonton Semen Padang boleh ya? Boleh Pak. Nonton Semen Padang boleh ya? Oh, boleh Pak. Kita Wow. foto dulu bersama. Mas Aceh. Ya, foto dulu Mas. Ya. Belum. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Jangan Terima lupa kasih. ditonton, di subscribe, di like, biar kami dapat PT. Yang pastinya kita akan bertemu dengan bintang tamu berikutnya. Wabillahi taufik, saya Vinto Miranda Aditya Fernanda. dan Pak Haji Asman. Ya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Sob. Dadah.